warisannya banyak nanti, ya, itu. Tapi itu juga saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena bisa saja adik-adik nanti jadi oke bos itu kan gitu ya. Nah, ada rasa apa ya kadang-kadang itu ya. Makanya perlu harus diteliti betul sebelum memutuskan nanti adik. Bukan berarti nggak boleh kawin dengan anak orang kaya, boleh. Tapi harus berunding juga itu. Pikirkan, untuk apa kita kawin dengan anak orang kaya nanti keluarga kita datang aja nggak bisa. Keluarga kita datang susah. Katanya itu miskin lagi datang. Nah, cilaka pula kita. Ya. Itu harus menjadi perhitungan bahwa bisa kaya. Tapi kalau kebetulan aja misalnya warisan orang kaya ya nggak apa-apa lah itu ya. Tapi dirundingkan dengan baik-baik. No. Tapi bapak nggak merekomendasikan juga itu, karena bapak dulu dari nggak punya, orang nggak punya kan gitu ya. Karena nggak punya jadi bisa jalan gitu ya. Nah, yang ketiga, orang bisa kaya dengan melakukan investasi. Nih, lakukan investasi. Ini yang bapak rekomendasikan. Ini yang bapak rekomendasikan. Karena satu, bahwa kita dengan entrepreneur, dengan berinvestasi, itu yang kita kembangkan. Dan yang keempat ya, orang bisa kaya jadi pegawai negeri tapi korupsi. Karena namanya pegawai negeri itu nggak bakal kaya kalau dia hanya pegawai negeri tok itu. Gajinya berapa? Gak mungkin, kecuali dia jadi pegawai negeri, dia melakukan meng-create untuk investasi. Hasilnya jangan digunakan untuk hanya biaya hidup saja, tapi disisihkan untuk investasi. Lakukan investasi, lakukan investasi. Tapi kalau hanya jadi pegawai negeri tok itu tanpa menyisihkan ya, gak bakal. Kalau nggak dikorupsi dari mana? Berapa sih gajinya? Saya tahu karena kebetulan pegawai negeri juga ya Pak ya, pernah jadi pembantu dekan segala macam, tahu lah berapa gajinya itu. Nggak mungkin pegawai negeri bisa kaya itu kalau dia nggak korupsi, kecuali melakukan investasi. Jadi kuncinya adalah di investasi. Itu yang keempat ya. Tinggal pilih adik-adik mau jadi pegawai negeri, pengen kaya, korupsi, tapi nanti kawannya jengok kan gitu ya, ngunjungin di Hotel Prodio itu kan gitu, atau tidak. Bapak tidak merekomendasikan itu. Dan yang terakhir, bisa adik-adik bisa kaya, katanya ini ya, katanya, tapi bapak juga nggak tahu itu. Bisa kaya nyari tuyul itu tadi, nyari babi kepet, babi kepet itu. Kan di TV suka ada gitu kan. Nah, tapi saya juga nggak merekomendasikan itu. Ya, itulah tadi beberapa cara yang kaya adalah dengan investasi. Maka untuk investasi sukses lakukan ini. Dimulailah dari yang kecil. Dimulailah dari yang kecil, bukan ujuk-ujuk besar. Dan untuk investasi pertaruhkan sedikit uang. Kalau adik-adik ingin dapat uang, maka uangnya yang ditanamkan. Jangan pengen dapatkan beras, nanamnya singkong, ya gak ketemu. Investasikan di mana? Di usaha tadi. Ya, di usaha. Terus lagi di sini investasi dekat dengan rumah tinggal. Artinya nggak mesti dekat dengan rumah tinggal itu maksudnya mesti samping rumah atau apa, tapi masih dalam lingkup kita bisa span of control. Ya, span of control artinya apa? Kita masih bisa mengawasinya. Dan sekarang span of control itu semakin luas. Wong kita pakai email aja bisa tadi kan gitu kan. Jadi kita bisa investasi dimanapun tapi masih dekat dengan kita. Caranya gimana? Kita masuk pada teknologi. Ya, di situ masuk pada teknologi tidak sulit. Ya, bisa, sangat bisa. Terus juga di sini ada
persiapkan dirimu untuk menang. Kita harus dipersiapkan, mental menang itu harus. Jangan mental kalah. Adik-adik masih hebat, masih muda, selamat pagi dengan semangat, kan gitu ya. Itu harus bangkit dari awal. Karena semua bisa kalau kita mau dan menginginkannya. Nah, kuncinya kita mau dan menginginkannya. Maka kita semangat untuk menang, itu harus dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah pilihlah lingkaran Anda dengan bijaksana. Nah, kalau adik-adik mau investasi, misalnya ya, ini contohnya. Kalau adik-adik ada orang lihat orang yang pengen bisa mengendarai becak, itu belajarnya orang suka naik sepeda atau naik motor atau tukang becak? Tukang becak. Kalau adik-adik ingin investasi, maka harus banyak belajar pada orang-orang yang mengalami investasi. Caranya gimana? Banyak yang bisa dipelajari melalui buku, melalui kuliah, melalui web dan lain-lain. Dan sekarang karena kita termasuk negara kita ketinggalan dalam bidang entrepreneur, setahu saya sekarang semua jurusan yang ada di Indonesia ini itu ada mata kuliah entrepreneur. Ada mata kuliah entrepreneur. Nah, ya, ada mata kuliah entrepreneur gitu. Maka selanjutnya ini harus mencari lingkaran yang bergerak di bidang itu, membaca bukunya, membaca di webnya, melihat apa perkembangannya. Kuncinya kita harus mau belajar. Learning by process, learning by doing, kan gitu. Jadi kita harus terus belajar. Bekerja. Maka kabinetnya juga kabinet kerja, kan gitu kan? Sinkron, adik-adik harus banyak bekerja. Jangan hanya ngomong omdo ya, omong doang, jangan. Lakukan, action. Nah kita ini banyak kadang-kadang mempunyai gagasan, mempunyai pikiran, tapi bisanya mencemooh. Alah cuman gitu aja saya juga bisa. Padahal ngelakuin juga enggak. Banyak itu orang pinter-pinter yang itu. Apa? Oh penelitian dia cuman begitu katanya kan itu. Padahal dia sendiri nggak pernah melakukan penelitian itu. Jurnal internasional cuman kayak gitu aja ya gitu ya. Ngomongnya enak bener, padahal dia punya jurnal internasional juga. Enggak, kan gitu kan. Nah, ini kita perlu dikembangkan secara adaptif. Artinya apa? Bahwa kita harus mengakui ada sesuatu yang mungkin orang lain lakukan, kita belum, nah kita harus bisa mengikuti untuk kebaikan-kebaikannya. Terus lagi, nah ini, investasi adalah sebuah proses. Tidak ada yang dadakan, ya. Tidak ada yang dadakan, ya. Tidak ada yang dadakan, ya. Yang proses, kita proses. Kita bisa naik sepeda mulai belajar dari sepeda. Kita bisa naik motor belajar dari awal. Kita mau berusaha belajar dari awal. Enggak ada yang dadakan, semua adalah dari proses. Adik-adik mau selesai pendidikannya nanti di Polinela, harus mulai di masa masuk awal dulu, masa pengenalan dulu, masa belajar bareng dulu ini. Nah, terus saja. Jadi semua adalah proses. Jangan bermimpi untuk instan. Nah, ini banyak orang yang kadang-kadang berpikirnya instan. Mau potong kompas. Nah, instan hanya boleh dilakukan dengan melalui proses pengetahuan. Apa contohnya? Nah, contohnya kalau zaman dulu makan obat misalnya Pelkina, itu kan pahit sekali. Pahit sekali. Nah, akhirnya sekarang obat itu supaya nggak pahit apa? Dimasukkan dalam kapsul. Kapsulnya dalam sedetik mungkin sudah larut dia kena air. Nah, ini adalah proses instan
yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Boleh kalau itu. Ya. Tapi kalau nggak melalui suatu proses yang dikaji, yang di ini, jangan. Ya. Karena itulah gunanya ilmu pengetahuan, itu kan bisa memperpendek sesuatu yang mungkin itu panjang menjadi lebih cepat. Bisa yang tidak ada menjadi ada. Bentuk inovasi-inovasi baru itu adalah bisa dilalui melalui ilmu pengetahuan. Tapi kalau punya ilmu pengetahuan jangan sombong. Kenapa? Ilmu yang diberikan ke manusia itu ibaratnya hanya setetes tinta yang diteteskan di dalam laut. Gak ada artinya kita ilmu yang kita di mata Tuhan. Maka kita tidak boleh sombong itu. Nah, makanya udah jadi doktor, jadi profesor, alangkah som-somnya, nggak boleh. Kita banyak hal yang kita tidak tahu. Maka saya juga selalu minta tolong kalau ada hal yang nggak ini tolong diingatkan, karena kita belajar, kita selalu belajar. Sesuatu adalah hanya dari Tuhan, sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memberi kepada kita. Terus yang ini, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Dan yang terakhir ini ya, jangan lupa bahwa proses itu semua kita juga harus merasakan suatu proses kebahagiaan. Proses yang kita lalui tadi karena bermanfaat, maka kita juga harus merasa memperoleh hasilnya dengan bentuk kebahagiaan. Ya. Bahagia itu butuh duit, ya. Tapi duit belum tentu bisa membuat bahagia. Jadi uang yang duitnya banyak belum tentu bahagia. Tapi kalau mau bahagia butuh duit. Nah, kira-kira itulah titik keseimbangannya, cari masing-masing. Ya, cari masing-masing itu. Karena kebahagiaan orang yang satu dengan yang lainnya beda. Sehingga carilah keseimbangannya itu sendiri. Titik equilibriumnya di mana kita. Karena ya gimana logikanya kalau nggak punya duit mau bahagia, kan gitu kan? Itu. Tapi uang banyak belum tentu buat bahagia. Kan bahagia nggak bisa dibeli. Ya, bahagia tidak perlu dibeli. Ingat itu. Karena apa? Kita harus mencari titik keseimbangannya. Nah, di sini bahwa jangan berharap untuk bisa berhasil, sukses itu hanya satu kali yang dilakukan. Tapi adalah butuh proses. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya, ini apa pertanyaan? Saya masih ingin memberikan sebenarnya ada, memang waktunya nanti tolong diingatkan sampai jam berapa ya Bapak ya. Saya ingin menyampaikan sebelumnya ada dua lagi. Yang satunya adalah memilih jenis usaha, ya. Terus yang terakhir sebenarnya ada 15 resep untuk usaha. Nah, tapi nanti kita waktu ya Pak ya, tolong diingatkan yang anunya. Nah, nanti kita percepat anunya. Jadi dua tadi, satu tentang memilih jenis usaha, dan yang kedua adalah itu ada 15 resep, salah satu panduan secara garis besar kalau kita mau berusaha. Ya, yang anunya dulu Pak, memilih jenis usahanya dulu. Ya, yang kan kalau tidak disukai apa enggak berhasil? Banyak juga yang usaha karena terpaksa bisa sukses karena terpaksa. Tapi dari itu biasanya lama-lama disenangi dia, ditekuni, disenangi, kan gitu ya. Nah, intinya bahwa usaha itu harus membuat diri kita senang. Kenapa? Bisa membantu orang lain. Usaha yang disenangi karena bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahui kemampuan diri sendiri. Nah, sekarang adik-adik ini kira-kira apa potensi yang ada di kita? Nah, untuk mengetahui kemampuan pada diri sendiri,
kadang-kadang diri kita nggak tahu, maka kita bisa mencari mentor atau orang lain yang tahu, oh kamu ini bakat ini loh, kayak gitu kan. Jangan kita merasa bahwa wah kita malu atau mungkin nggak mau ini. Kembangkan kita potensi. Manusia diciptakan dengan sempurna, jadi bisa ada hal-hal yang memang hebat untuk bisa dikembangkan. Tapi kadang-kadang potensi yang terpendam, ya potensi yang terpendam. Nah, terus yang ketiga, tentukan lokasi usaha. Ya, menurut saya itu tentukan lokasi usahanya di mana. Lokasi usaha tadi yang pernah saya sampaikan tadi bahwa penduduknya gimana, kriteria demografinya, banyak laki, banyak perempuan, ada muslim atau non muslim. Nah, misalnya adik-adik berdagang ini yang ibu-ibu ini jilbab misalnya, tapi di tempat non muslim ya nggak laku. Itu harus di lokasi usaha. Nah, begitu juga anak potensi bahwa di situ usianya remaja. Usianya remaja rata-rata punya anak kecil-kecil. Nah, apa mungkin usaha-usaha yang di ini? Ya mungkin yang berkaitan dengan anak-anak itu. Ya pakaian anak-anak, mungkin susu anak-anak, mungkin yang lainnya. Jadi kita membaca peta lokasi. Nah itu termasuk, makanya cari tempat usaha. Yang keempat, cari usaha yang tidak makan waktu lama. Usahakan, karena kita jadi pemula, kalau lama-lama nanti kita susah, kan itu. Yang cepat perputarannya. Karena apa? Kalau usaha pemula umumnya dia modal tadi yang physical capital itu belum siap, masih sedikit. Nah ada satu hal sebenarnya yang perlu dikembangkan di dunia perbankan kita. Dunia perbankan kita ini kadang-kadang mau membiayai kalau usaha itu sudah berjalan sekian tahun misalnya. Ini ada sesuatu yang perlu ada regulasi, ya, perlu ada regulasi bahwa itu harus dikelompokkan. Usaha-usaha pemula itu perlu dikembangkan. Usaha pemula jangan dituntut seperti usaha-usaha yang sudah banyak, laporannya harus begini, waktunya ini. Perbankan masih kadang-kadang sulit, kalau belum 3 tahun nggak dikasih kadang-kadang gitu ya. Nah maka itu harusnya ada suatu perubahan. Ini jangan waktu lama. Dan yang selanjutnya adalah cari usaha yang belum dilakukan orang lain. Wah ini susah Pak, katanya semua sudah. Nah itulah tugas Anda punya ilmu pengetahuan, mencari namanya niche market, ceruk pasar. Nah ceruk pasarnya gimana? Misalnya sama-sama jualan nasi pecel misalnya gitu ya. Tapi yang satu yang jualan itu cemberut terus, yang satunya dengan ramah, senyum manis melayaninya. Ini berarti yang ramah melayani ini belum dilakukan orang lain kan? Maka itu yang harus Anda ambil. Jadi bukan usahanya tapi bentuk-bentuk lain. Misalnya rumah sakit, wah itu pasien sudah pulang, kan rata-rata begitu pasien pulang kan dibiarin aja kan Pak ya, nah, nggak pernah di ini. Coba dari kantor, dari rumah sakitnya itu ada semacam call, waktunya Bapak kontrol loh, nah waktunya Bapak mungkin periksa lagi, silahkan datang ke rumah sakit supaya nanti tidak terjadi penyakit-penyakit yang lebih anu lagi. Diingatkan, diajak ngobrol saja. Nah itu akan ada feedback yang sangat baik sekali, ya, dan feedback yang sangat baik sekali. Dan yang ini ya, cari usaha yang memperoleh untung besar. Untung besar bukan berarti mesti nilai uang, ya. Keuntungan itu ada yang keuntungan langsung dan tidak langsung. Mungkin dari sisi uang itu kecil,
tapi dari tidak berbentuk uang, jangka panjangnya itu bisa besar. Nah, jadi cari untung yang besar. Artinya kita harus membangun itu relasi yang selalu meningkat. Nah, ini cara memilih jenis usaha adalah kita ini. Terakhir ya saya akan menyampaikan adalah ada 15 resep usaha. Pak, apakah cuma 15 itu? Bisa dikembangkan, bisa tidak sampai ke situ ya. Tapi secara garis besar adalah itu Pak. Ya, tolong. Jadi ada beberapa hal yang ya, terus ada beberapa karakteristik ya. Nah, ini yang pertama ya. Namanya entrepreneur atau pengusaha itu harus selalu optimis. Ya, nih, selalu optimis dan merasa yakin apa yang dilakukannya itu. Gak boleh kita, misalnya kalian sekolah kuliah sekarang di Polinela, yakin gak untuk selesai? Yakin, kan gitu. Kita harus yakin dulu, maka itu bisa sukses, gitu loh. Ya, usaha juga begitu, yakin dulu. Nah, terus yang kedua, tolong. Kita tidak boleh pantang mundur, nggak boleh menyerah begitu saja, ya. Kita nggak boleh menyerah begitu saja. Kita harus menghadapinya dengan baik, dengan tenang, dengan visinya ke depan kita akan gitu ya. Terus yang keempat itu tidak mudah menyerah. Nggak boleh kita mudah menyerah. Mental kita harus mental yang kuat itu. Tadi saya kebetulan juga melakukan proses itu. Ya, siapa yang mau kalau waktu dulu usaha ini, tapi ternyata proses itu bisa kita nikmati. Dan butuh waktu yang mungkin proses itu sendiri tidak sama waktunya antara satu dengan yang lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, terus di sini ya, berpikirlah positif, rasional dan kreatif. Bahwa kita jangan berpikir yang negatif, misalnya, oh, saya gagal karena ini, saya begini karena itu. Yang jeleknya aja yang diomong. Nah, maka tidak boleh, kita harus berpikir positif. Saya misalnya gagal ini, berarti saya harus melakukan ini supaya tidak gagal. Ya. Jangan menggali lubang kubur yang sama, karena lubang kubur itu hanya satu kali. Artinya apa? Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kesalahan lain boleh, karena apa? Nanti belajar lagi. Tapi yang tidak boleh adalah mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau ada kesalahan baru, ya jelas itu proses ya. Nah, terus ya tidak percaya pada keberuntungan. Jadi artinya bahwa itu proses. Kita usaha itu bukan karena wah nasibnya bagus itu untung. Oh ya aja dia anaknya orang kaya, misalnya kan gitu ya. Oh ya aja itu malah misalnya jadi dosen ya Pak kita ini ya, ada beban anak kita misalnya sekolahnya enggak gitu, malu kita yang orang tua. Karena apa? Anaknya dosen kok bodoh kayak gitu. Tapi kalau dia pinter enggak dipuji dia. Kenapa? Oh iya aja anaknya dosen. Bisa masuk kuliah itu karena bapaknya, mati lagi kan udah gitu kan. Nah, padahal enggak begitu. Gitu. Itu proses kan gitu. Ya, itu proses. Nah, di sini kita harus selalu berpikir bahwa nasib bisa dirubah.
Melihat kemampuan dan kebutuhan, keinginan orang banyak. Kita harus bisa melihat, mampu melihat apa sih yang diperlukan orang-orang. Nilai-nilai apa yang sangat penting untuk orang-orang banyak. Dan juga di sini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap persaingan. Ya, cara pandang terhadap persaingan. Misalnya, wah, kalau si A bahwa itu persaingan itu mungkin dengan harga saja, wah ini harganya dimurahin di ini. Mungkin kita diversifikasi produk. Kalau jualan pisang goreng harganya mungkin satu berapa sekarang? 2.500 gitu ya. Nah, 2003 ya kita dibuat agak kecil sedikit 2004 misalnya, kan gitu. Jadi mendesain sesuatu yang berbeda, bentuknya yang menarik misalnya, kan gitu ya, beda juga. Nah, jadi dengan segala kreativitas, inovasi kita kembangkan ya. Terus juga bisa ini mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi. Orang yang entrepreneur itu harus fleksibel, nggak boleh kaku dia. Dia bisa ini, tapi bukan berarti menipu, tidak. Bergaul kan bukan menipu. Bergaul adalah sesuatu yang saling memberi manfaat. Itu, memberi kebaikan, memberi manfaat. Sehingga titik akhirnya bisa tercapai dengan kompromi dia. Nah, dan ini juga berani mengambil resiko. Orang yang entrepreneur harus berani mengambil resiko. Resiko itu bisa diminimais. Nah, resiko itu bisa diminimais. Wah, contohnya gimana Pak? Kalau adik-adik itu misalnya lewat di jalan raya, banyak mobil lewat, ya. Kira-kira adik-adik yang sudah biasa di kota dengan orang yang dari kampung sana baru ke kota, nyebrangnya butuh waktu yang mana yang lebih cepat? Yang di kota. Nah, yang di desa, dari desa tadi mobil masih mungkin 100 meter gak berani lewat, gak berani dia nyebrang. Adik-adik mobil mungkin sudah dekat juga masih aja terobos, kan itu. Kenapa? Karena adik-adik punya pengalaman. Adik-adik melatih. Jadi bisa risiko itu diminimais dengan latihan, dengan pengalaman. Semakin kita punya pengalaman, maka kita semakin bisa untuk meminimais risiko. Jadi mengambil risiko itu dengan kita banyak latihan. Karena apa? High risk, high return. Biasanya sesuatu yang ingin mendapatkan hasil yang besar, maka risikonya juga besar. Nah, karena risikonya besar, supaya tidak terjadi risiko, maka kita harus belajar, latihan. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu, ya nasib. Nah, contohnya itu misalnya lumpur lapindo, saya pikir perusahaannya pasti nggak pengen itu kayak gitu kan gitu, tapi ya itu gagal kan gitu ya. Nah itu adalah dia harus berani ngambil risiko, jangan sudah terjadi begitu risikonya suruh orang lain yang suruh bayar, ya jangan dong, kan gitu, perusahaan dong harus bayar, kan gitu. Itu contoh ya, jadi harus berani mengambil risiko, tapi risiko ini minimize. Nah, terus lagi selanjutnya ini nanti ya kalau kriteria itu ya, alokasi tadi, usia penduduknya, jumlah keluarga, income berapa, terus jumlah total populasinya, kepadatannya dan lain-lain ya. Nah, ini selanjutnya yang nomor 10 adalah public relation. Jadi kita membuat hubungan yang luas, berrelasi kemana-mana. Nah, dibuatlah webnya,
dan lain-lain. Dan yang ke-11 ini website, kaitannya sama, membangun public relation dengan website yang semakin luas ya. Jadi seperti kami yang kami kembangkan bahwa mengenal Tegar TV tidak melalui brosur ya. Nah nanti mengenal Polinela kalau bisa Bu nggak melalui brosur atau spanduk gede-gede, masukin aja di Tegar TV udah sama dunia udah nonton. Atau nanti kita bisa kerjasama Tegar TV-nya dipasang di webnya Polinela. Jadi begitu itu langsung bisa nonton. Pas acara misalnya penerimaan mahasiswa baru gitu kan ya, dibuat begitu, nah itu sudah mana-mana bisa nonton. Kami pendidikan sudah kebetulan yang kami kelola, saya tidak pernah buat brosur lagi. Nah, buat spanduk itu kalau cuma untuk pengenalan aja lah di tempat sendiri gitu ya, bahwa itu mengingatkan orang sudah ini, tapi semua pakai web. Dan pengalaman kami sebelum itu ada web itu sekian tahun ya, mungkin 3-4 tahun itu yang kunjung di web kami itu kira-kira 13 ribuan. Tapi begitu kita pasang itu ada TV tadi, sekarang sudah 160 ribuan. Jadi kalau buka pancabakti.ac.id, di sana langsung keluar ada TV-nya, sekarang udah 160-an ribu. Dalam waktu itu hanya 7 bulanan. Jadi artinya kan luar biasa perkembangan bahwa teknologi itu buat sana. Adik-adik kalau buat usaha ya buat kayak gitu supaya dikenal kan gitu kan ya. Terus lagi di sini bentuklah sistem ya. Jangan bekerja sendirian, jangan one man show ya. Bekerjalah itu kolektif kolegial, artinya kita dibentuk tim. Jadi sebagai contoh hari ini, kalau ini nggak dibentuk tim nggak bisa begini, nggak bisa siaran langsung sampai dunia menonton begini. Ini sekarang dunia menonton ini, ya. Adik-adik harus bangga bisa, oh ya saya ditonton ini di dunia kan gitu. Tidak hanya orang masyarakat Lampung tapi dunia. Nah terus juga di sini kita harus fleksibel. Seorang entrepreneur harus fleksibel. Seorang entrepreneur harus fleksibel dan yang ini. Nah kita yang nomor 2 dari terakhir, kita harus memiliki model bisnis, role model. Ya, bisnis kita misalnya kita pisang goreng misalnya ya, tapi harus ada role model sendiri. Jangan yang sama seperti umum. Mungkin pisang gorengnya rasanya beda misalnya. Pisang gorengnya itu dikotakin beda misalnya. Pisang gorengnya itu di tempatnya di situ nyaman misalnya kan. Jadi harus kita create apapun bentuknya. Kalau kita misalnya bidang peternakan, nah produksi kita mungkin bisa luar biasa, bisa meningkatkan jenis-jenisnya, daya tariknya, apapun yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa mengantisipasi risiko. Risiko itu bisa dipindahkan. Risiko yang dipindahkan apa? Adalah melalui asuransi. Asuransi itu memindahkan risiko. Misalnya apa? Yang secara diri pribadi, kalau kita sakit, maka sudah ada yang membiayai. Kalau usaha kita nanti terjadi, misalnya kejadian luar biasa, misalnya ada kebakaran, ada apa, ada asuransi kebakarannya. Jadi kita ada antisipasi risiko, memindahkan risiko. Nah sehingga karena kita tidak tahu kejadian-kejadian ke depan, jadi dengan melakukan itu, apakah Pak masih ada yang lain? Banyak cara, tinggal kita mengembangkan kreativitas kita. Saya hanya memandu, kira-kira inilah yang bisa dilakukan misalnya ya, dan adik-adik menjadi sukses. Sukses untuk adik-adik, dan kami silakan nanti kita tanya jawab ya.
kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.